ini datang, dia akan mencari tahu mendung nih ada di sebelah mana. Apakah dikatakan kebetulan, hoki, atau memang betul adanya barat. Nah, sebelum awan menuju ke arah sini dialihkan. Ya, paham. Jadi kan fenomena pawang hujan itu menggeserkan awan sebetulnya. Iya, paham. Menggeserkan awan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Satria, apa kabar Kang Satria? Alhamdulillah, baik. Gimana? Pak juga sehat ya? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Rencana sih pengen sakit biar nggak puasa gitu Kang. Ini jangan dicontoh buat teman-teman yang di rumah, tapi ini jangan dicontoh orang-orang seperti ini. Enggak lah, bercanda. Ya? Iya. Jadi Kang Satria di puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Jadi ada kendala-kendala yang mungkin yang membatalkan puasa. Aduh, udah mesti dibahas itu Kang. Mesti dibahas kendalanya, kayaknya saya tahu deh itu kayaknya. Oke. Dan kebetulan hari ini kita mau buat podcast. Jadi memang udah lama pengen buat podcast kan. Cuma saya juga kan nunggu Kang Satria katanya mau ngatamin Quran dulu kan. Jadi bisa banget, bener-bener. Oke, lanjut terus. Proses itu hatam dulu dan ternyata udah hatam berapa hari aja, cepet banget subhanallah. Masya Allah, mantap. Jadi kali ini kita mau buat podcast tentang fenomena-fenomena yang kita tahu lah udah banyak banget, bahkan TV pun sering mengangkat gitu ya, pawang hujan. Berarti fenomena pawang hujan ya. Oke, siap. Ya, kita juga harus melihat kebenaran atau enggaknya gitu ya, karena kan pawang hujan ini bisa dibilang masih banyak pro dan kontra ya, mitos atau benarnya gitu ya maksudnya. Apakah itu hanya kebetulan memang anomali cuaca yang sedang pergantian, terkadang berhasil seperti itu kan, ada bilang emangnya mau musim hujan aja gitu, atau misalnya buat nggak hujan emangnya pengen musim panas aja gitu kan. Banyak orang-orang yang berpikir seperti itu Kang. Ini bagus untuk kita kupas lah gitu ya tentang pawang hujan ini, dan mungkin juga trik-triknya lah pawang hujan seperti apa biar kita juga lebih tahu gitu kan, karena kan banyak banget. Karena di tempat saya nih Kang, dulu pernah tempat saya rumah itu ada acara nikahan. Acara nikahan. Dan itu jadi kan ada tukang tenda gitu Bang. Tukang tenda. Jadi betul. Ada bosnya gitu lah datang yang ini tukang tenda. Jadi dia itu nancepin ada beras. Jadi kayak di tempat gelas gitu. Diisi beras, nggak nyampe full beras. Di gelas. Beras setengahan lah. Setengah. Terus ditancepin lidi sama cabai merah. Cabai merah. Nah, saya tanya dong. Udah gitu sempat dikasih dupa atau bukur gitu Kang. Sebelum itu saya pertama kali waktu itu ngeliat, jujur saya pertama kali langsung bener-bener nggak di TV lagi berarti ya. Ngeliat itu makanya pertama kali bingung kan. Ini saya bertanya, ini buat apaan? Saya bakalan yang lebih tua lah, orang-orang tua lah. Ini sih kata orang-orang yang lebih tua supaya nggak hujan pas lagi pernikahan gitu ya. Supaya hujan. Dan memang kalau untuk saya nggak tahu, kebetulan saya nggak berani bilang itu benar atau adanya ya. Tapi kalau untuk bisa dibilang saya lebih agak yakin untuk ke situ. Karena apa? Saat itu hujan agak rintik. Itu seperti berapa kali gitu mau hujan, akhirnya berhenti. Rintik-rintik doang gitu. Karena kan saya juga jadi kepikiran kan, apa benar karena ini nih? Soalnya emang berapa kali tuh. Jadi berpikirannya kayak gimana gitu ya? Jadi percaya nggak percaya gitu Bang ya. Karena yang berapa kali hujan rintik nih. Itu aja berhenti. Ntar gitu lagi. 3 kali, seingat saya 3 kali seperti itu gitu. Nah, menurut dari Kang Satria nih tentang fenomena bisa dibilang kalau itu dukun-dukun yang ini paranormal pawang ya, pawang ini benar nggak sih untuk eksistensinya itu gitu? Jadi yang dikatakan Pak tadi kan fenomena pawang hujan yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya itu kan udah lama banget ya dari leluhur kita. Artinya dari orang-orang tua dahulu kita, artinya yang sebelum mungkin orang-orang yang terkenal sebagai kayak contoh Mbah Bejo itu kan sebagai pawang yang mungkin udah terkenal, udah sampai dipanggil sama istana, acara-acara tertentu gitu ya. Lalu fenomena itu apakah dikatakan kebetulan, hoki, atau
memang betul adanya. Saya katakan itu termasuknya pawang hujan itu ada, bisa. Dan jangan salah juga, itu termasuk hoki juga. Karena gini loh, fenomena pawang hujan ini seperti melawan alam ya. Iya, karena kan yang tadinya panas dibuat hujan, yang tadinya hujan dibuat supaya nggak hujan gitu. Artinya gitu kan, dan ini salah satu pesan yang dari guru saya pribadi. Dia mengatakan jangan sering untuk memberhentikan hujan atau memindahkan hujan. Karena kenapa? Itu bakal merusak merusak tatanannya alam. Ya? Tatanannya yang memang sudah semestinya gitu. Iya gitu. Jadi seperti merusak alam dan ujung-ujungnya itu ya salah satunya bencana nantinya. Salah satunya bencana. Nah, lalu yang dikatakan Fai, apakah semua itu ada triknya? Apa bagaimana gitu ya? Semua yang dikatakan Fai tadi seperti apa itu namanya? Beras dan buhur atau cabai itu kan salah satu praktisi yang saya tahu ya, itu di daerah Jawa. Praktisi seperti itu di daerah Jawa. Lalu di tempat lain apakah berbeda? Berbeda. Jadi setiap daerah pasti memiliki praktisi yang menggunakan media-media tertentu. Jadi nggak hanya tok itu aja gitu ya. Jadi gini, yang dikatakan sama Pak I tadi kan menggunakan beras. Beras itu kan artinya kan berasal dari bumi ya, maksudnya alam-alam gitu, intinya alam. Nah, lalu seperti apa itu namanya, cabai itu pun dari alam pula. Alam intinya bawah tanah gitu dari ya. Tanah semuanya. Itu yang dinamakan media-media hidup. Media-media hidup itu makanya persyaratan. Nah, lalu siapa yang menggerakkan itu semua? Nah, salah satu pawang hujan dia pasti bisa salah satunya berkomunikasi. Salah satunya bisa berkomunikasi, lalu bisa memprediksikan hujan ini arahnya dari mana. Paham ya? Jadi sebelum mendung ini datang, dia akan mencari tahu mendung ini ada di sebelah mana. Dia melihat sebelum acara mulai di hajatan, entah itu festival atau apa gitu ya, dia melihat dari arah barat. Nah, sebelum awan menuju ke arah sini, dialihkan. Ya, paham. Jadi kan fenomena pawang hujan itu menggeserkan awan sebetulnya. Iya, paham. Menggeserkan awan gitu. Ini salah satu yang dahulu, udah lama banget. Ketika ada acara, jadi karena mungkin saudara saya nggak tahu kalau seandainya gimana ya, saya juga ada profesi ke situ gitu. Cuman ya udah biarin. Ada orang udah parubaya mungkin ya, udah parubaya, panggilan dari desa sebelah kalau nggak salah. Dia datang ketika mau turun hujan, mendung nih. Dia langsung menghisap 5 batang rokok sekaligus. Tuh, jadi gimana ya? Setiap daerah yang saya katakan tadi adalah setiap daerah yang kita jumpai pasti memiliki praktisi yang menggunakan medianya masing-masing. Yang berbeda-beda, nggak selalu sama gitu kan ya? Nggak selalu sama. Nah, kalau yang dari saya pribadi saat menggunakan seperti itu, maksudnya untuk menangkal, artinya untuk menggeserkan awan, itu ada salah satu konsentrasi dan itu harus memiliki amalannya. Berarti nggak sembarang gitu kan ya? Ada doa-doanya. Berarti kalau semisalnya pun orang awam atau misal saya nih Kang, betul. Saya nanti semisal saudara atau saya pun punya acara gitu. Saya main tiba-tiba gitu ya. Betul. Main kasih beras aja, ataupun kayak tadi lidih dan juga cabai. Oke. Apakah bisa orang saya yang tidak punya amalan tapi punya media untuk tersebut gitu? Ini yang saya katakan tadi, artinya orang ini hanya mengetahui medianya saja, tapi tidak untuk ilmunya. Berarti diperlukan juga ilmunya. Ilmu dan medianya. Jadi nggak cuma sekedar orang. Hanya media.
Makanya kadang kan orang zaman dulu suka bilang pakai ini nih. Karena kalau seandainya betul itu pun karena hoki. Keberuntungan. Itu ada juga yang mungkin gila-gilaan lagi ya. Di RT sebelah dia hajatan. Di sebelahnya nggak jauh itu hajatan. Dan dia menggunakan pawangnya masing-masing. Lalu apa yang terjadi? Hujan deras. Benar-benar. Berarti nggak ada gunanya pawang hujan itu, ya kan ya? Saling beradu. Karena kenapa? Benar-benar saya lihat sendiri. Ini saling dorong-mendorong. Akhirnya apa? Sama Allah mungkin ya, dia langsung dikasih banjir sekalian tuh. Jadi tendanya tuh agak roboh. Karena saking derasnya gitu. Itu salah satu yang pernah saya lihat sendiri dengan ya kepala saya lah, langsung lihat gitu loh. Kalau misal itu di posisi saya ya kan? Iya betul. Misal saya yang punya acara betul. Gitu. Terus langsung bilang, ini pawang hujan bukan mindahin hujan, undang hujan ya. Deres banget sampai tenda-tenda pun sampai ini agak-agak rusak gitu. Iya. Itu karena kenapa? Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan penjaga awan. Karena setiap awan itu kan memiliki penjaga-penjaga. Tapi ya itu kembali ke orang masing-masing ya, artinya mau percaya itu betul mau percaya atau gimana. Nah inilah buktinya, ini loh yang saya pernah praktekkan seperti ini yang diajarkan dahulu sama guru-guru saya gitu. Jadi jangan heran karena Indonesia sendiri kan gimana ya, memang sudah dari dahulu seperti itu. Emang apa ya, bisa dibilang juga melegenda sih. Melegenda. Betul. Ibaratnya dari ibu saya dan ibunya saya lagi, saya dari nenek-nenek saya lagi, buyut-buyut saya pun sudah mengetahui yang namanya pawang hujan. Sudah mengetahui praktek-praktek tradisional yang seperti itu, maksudnya media-media yang seperti itu. Iya, betul. Ya, makanya kita turun-temurun pakai ini nih biar nangkal hujan. Betul. Gitu. Jadi setiap dukun, saya bilangnya pawang ya. Saya bilangnya pawang itu ada yang menggunakan sajen-sajen pun ada gitu loh. Nah, kalau dari cara simpel saya itu menggunakan batu koral itu sampai dibungkus itu nggak boleh kena basah, artinya ditutupin rapat gitu ya. Rapat gitu. Itu sih yang palingan salah satu pengalaman saya pribadi gitu. Itu menggunakan cara-cara seperti itu dan itu menggunakan rapalan tertentu gitu. Tapi kalau untuk pawang hati ada nggak sih Kang? Pawang hati ada. Pak mau apa? Saya tuh gimana Kang ya bisa bilang ya? Saya tuh agar nggak mudah jatuh cinta gitu Kang. Supaya apa? Selalu sakit gitu Kang. Masya Allah. Kadang-kadang setiap pawang pasti ada aja ya. Kalau bisa sih ada pawang hati gitu. Kayak pengendali hati ada. Pengendali hati bagus gitu kan. Bagus kayak gitu. Jadi dari semua pembahasan kita dari apa saya tangkap dari Kang Satria Langit ya kan. Mohon maaf jika ada agak kesalahan dari yang saya tangkap. Jadi sebenarnya pawang itu memang benar adanya. Betul. Tapi juga bisa dibilang jangan terlalu mendewakan gitu kan ya. Iya, benar. Karena memang ada hubungan juga dengan cuaca. Ya, ada hokinya juga, dan juga bukan tiba-tiba mendatangkan hujan begitu ataupun menghilangkan, tapi memang awan menggerakkan awan. Betul. Bukan tiba-tiba hujan segala macam gitu ya. Benar. Itu ada salah satu energi tenaga dalam sih, itu semua menggunakan tenaga dalam. Ya paling kalau bisa sih jangan kayak pawang lah kamu ya. Datangin awan tiba-tiba, datangin cinta tiba-tiba, terus pergi lagi gitu. Aduh, nggak boleh gitu ya, jadi seperti gitu. Itu ya. Itu jahat gitu. Jahat namanya. Jadi paling itu aja di podcast kita kali ini. Oke. Jelas ya. Terserah mereka sih juga buat teman-teman yang mungkin ingin mempercayai atau enggak. Betul. Segala macam. Tapi kalau emang nggak percaya dengan pawang segala macam, Islam juga udah mengajarkan kalau misalnya biar hujan itu ada bacaannya betul, sholat apa sih lupa istighfar itu ya. Betul, kayak gitu kan juga ada itu ya. Jadi setelah mau percaya atau enggak, cuma ini yang kami tahu ya Kang ya. Iya.
tentang ilmu-ilmunya seperti itu. Iya, betul. Dan mohon maaf jika memang ada kesalahan perkataan baik intonasi ataupun nyinggung lah seperti kita dari berbagai pihak ya. Betul. Nggak ada maksud sama sekali. Paling itu aja yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Saya Pak GGC. Saya Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.